Nah, saudara sekalian, ini penting karena jatuhnya Gus Dur itu dulu melalui beberapa peristiwa-peristiwa dramatis begitu. Yang sebenarnya kalau Gus Dur tuh mau tidak jatuh, artinya mau beroportunis, berakrobat seperti kata Gus Solah tadi, itu pada waktu itu bisa. Karena apa? Karena saya bersama Bu Khofifah, bersama Pak Alwi bertiga, ketika Gus Dur itu menjelang jatuh ini, ketemu dengan Taufik Kemas, lalu Hamzah Has ditemani Ali Marwan Hanan, lalu Akbar Tanjung dengan MS Hidayat, tapi MS Hidayatnya terus tidak ikut pertemuan, tapi pertemuan itu di rumah MS Hidayat. Lalu 4 partai ini kalau kompak, Gus Dur tidak jatuh, karena suaranya besar sekali. Golkar, PDIP, P3, PKB. Yang lain itu tidak akan mencapai quorum kalau akan menjatuhkan Gus Dur. Nah, pada waktu itu, pertemuan sore hari itu, saya mewakili Gus Dur lah, dan Bu Khofifah dan Pak Alwi, mengatakan begini, ini kan Gus Dur tidak ada salahnya. MPR itu memorandumnya kan hanya menyebut patut diduga ikut terlibat. Patut diduga itu secara hukum tidak bisa dijatuhi sanksi politik karena menurut TAP MPR nomor 3 tahun 78 untuk menjatuhkan presiden itu benar-benar bersalah melanggar haluan negara, bukan patut diduga. Ya terus gimana katanya? Gus Durnya kayak gitu. Udah, nanti Gus Dur kita anggap selesai masalahnya, tapi ada syarat. Kata 3 pimpinan partai ini, Pak Hamzah Has, Taufik Kemas, dan Akbar Tanjung. Apa? Begini, Gus Dur terus pemerintahan sampai selesai, tetapi kabinetnya harus dirombak. Kabinet harus dirombak dan menteri-menteri yang akan menjadi menteri yang akan diangkat oleh Gus Dur dalam perombakan kabinet ini harus minta persetujuan kepada pimpinan partai. Setiap partai punya jatah berapa, namanya siapa, itu pimpinan partai yang menentukan. Saya, Bu Khofifah, dan Pak Alwi senang. Wah, pokoknya Gus Dur selamat apapun lah gitu. Kita gembira pulang. Akhirnya saya datang ke Gus Dur. Gus, sudah selesai nih lobbynya. Kita ketemu nanti di Bogor dengan pimpinan partai, pengumuman bahwa masalah memorandum selesai dan Gus Dur tidak akan masuk ke memorandum berikutnya, akan selesai gitu. Tapi ada syaratnya, Gus. Apa syaratnya? Gus Dur harus merombak kabinet, menteri-menterinya diganti, dan saya dengan Bu Khofifah, Pak Alwi sudah rela, tidak usah jadi menteri. Kasihkan aja ke sana, kepada partai itu, dan kami yang membantu Gus Dur tidak harus jadi menteri. Kami bantu, pokoknya Gus Dur tetap presiden. Terus siapa menterinya? Menterinya akan diusulkan nama-namanya oleh mereka. Gus Dur tuh marah, nggak bisa katanya. Demokrasi itu bukan pasar. Saya lebih baik berhenti dari presiden daripada saya didikte oleh partai-partai dengan cara melanggar konstitusi. Gus Dur. Masih ingat ya Bu Khofifah ya? Ingat. Gus Dur, saya lebih baik berhenti daripada saya didikte oleh partai-partai. Ini presiden punya hak prerogatif mengangkat menteri, tidak boleh didikte oleh partai, kata Gus Dur. Lalu Gus Dur kan suka bicara. Jadi ngomong ke koran begitu, bahwa sudah ketemu tim lobby presiden dengan 3 pimpinan parpol besar. Sudah ada kesepakatan, tidak ada memorandum berikutnya, tidak akan dijatuhkan. Gus Dur tidak akan ada sidang istimewa presiden. Tapi saya menolak syaratnya, kata Gus Dur. Diumumkan ke koran. Jadi perjanjian ketemu di Bogor tuh tidak mau lagi pimpinan partai. Orang saya sudah syaratnya udah ditolak sebelum ketemu. Nah, akhirnya sebelum itu, sesudah saya bersama Bu Khofifah itu gagal meyakinkan Gus Dur, saudara, besoknya itu saya bersama Al Hilal Hamdi temui Gus Dur di ruang presiden. Bapak Presiden,
masih ada waktu untuk presiden tidak sampai jatuh dari presiden. Apa? Itu yang syarat dikemukakan oleh 3 pimpinan partai itu. Gitu. Gus Dur merombak kabinet dan kabinetnya terserah partai. Gus Dur tetap presiden lah, aman. Gitu. Kata saya dan Pak Hilal. Lalu, nggak bisa, saya sudah bilang kemarin, nggak bilang sebegitu, nggak mau DDT begitu, katanya, kata Gus Dur. Lalu Hilal Hamdi bilang, Gus, ini kan fakta bahwa Gus Dur sudah lemah, Gus Dur sudah kalah secara politik, terima saja biar tidak jatuh. Gus Dur ngebrak meja waktu, kita tidak boleh tunduk pada fakta, kata Gus Dur. Kalau kita mau berjuang harus melawan fakta dan membuat fakta baru. Itu kata Gus Dur. Lalu dia mengingatkan begini, coba kita dulu mau menjatuhkan Pak Harto itu melawan fakta. Tapi bisa kalau kita semua kuat, berjuang dan punya tekad untuk terus memenangkan perjuangan ini. Nah itulah Gus Dur, saudara sekalian, bahkan ada yang lebih gawat dari itu, lebih gawat dari itu. Pada awal Juni saya ditelepon oleh seseorang yang katanya ingin ketemu Gus Dur itu tokoh-tokoh Islam yang nama hebat-hebat. Saya tidak usah sebut namanya karena ada yang masih hidup beberapa orang, ada 7 orang. Nanti 30 tahun lagi mungkin saya tulis. Sekarang saya tulis peristiwanya. Dia begini. Ini serius. Pak Mahfud, tolong diatur saya ketemu dengan presiden. Ini kami tokoh-tokoh Islam ingin turut memberikan solusi atas kemelut politik yang sangat panas ini. Oke? Dia bilang. Pas hari Minggu di awal Juni, kalau tidak salah sekitar tanggal 6 gitu, saya atur, Gus, yuk, ini ada mau ketemu. Oh boleh, kata Gus Dur. Bagus gitu. Terus diatur jadwalnya hari Minggu jam 8. Gus Dur tidak tanya agendanya apa, saya juga tidak tanya agendanya apa ke orang itu. Cuma ingin ketemu, memberi solusi gitu. Nah, jam 7 saya sudah di istana, ketemu Gus Dur. Pak Mahfud, ini yang mau ketemu saya agendanya apa? Oh iya, saya tidak tahu, saya telepon orangnya. Pak, kita nanti jam 8 ketemu ya, ini jam 7. Tapi presiden tanya agendanya. Nanti disampaikan ke presiden. Tidak bisa dong, masa mau tiba-tiba bicara presiden tanpa jelas apa masalahnya yang akan disampaikan. Lalu usulnya begini. Nanti tolong sampaikan ke presiden. Presiden jangan mengeluarkan dekret membubarkan DPR dan MPR. Tapi presiden supaya membuat dekret negara Indonesia ini menjadi negara Islam Indonesia. Ganti Pancasila menjadi negara Islam. Wah, saya kaget mendengar itu. Saya sampaikan ke Gus Dur, Gus, ini tamunya si A, si B, si C ingin ketemu presiden, mau mengusulkan agar Indonesia tidak berdasar Pancasila lagi, dan kalau Gus Dur mengeluarkan dekret itu dalam waktu sehari 2 hari Jakarta ini akan dikepung oleh seluruh umat Islam yang akan membela Gus Dur di Jakarta. Sehingga Gus Dur selamat dan Indonesia ini akan dibela oleh umat Islam karena itu adalah perintah presiden dan dekret presiden. Lagi-lagi Gus Dur marah, saya lebih baik jatuh dari kedudukan presiden daripada saya mengkhianati republik ini, melanggar konstitusi.